Kami juga percaya bahwa kemanapun kami pergi, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Ke gunung yang tinggi Engkau ada di sana. Ke dalam samudera raya yang dalam Engkau ada di sana. Kemanakah kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam pasang surut kehidupan kami, Engkau tetap Allah yang setia. Bahkan ketika kami merasa kami bisa melangkah dengan kekuatan kami sendiri dan akhirnya kami jatuh dan gagal. Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap membuka tangan-Mu lebar-lebar untuk kami boleh datang kembali ke dalam pelukan-Mu ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu yang ajaib ya Tuhan. Sehingga Engkau rela datang meninggalkan surga yang mulia. Masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa untuk merengkuh hidup kami. Yang sebenarnya tidak ada satu hal pun yang baik dan benar sehingga Engkau mau menyelamatkan kami. Tapi demikian kasih-Mu yang ajaib Tuhan membuat kami terpesona, membuat kami kagum. Kami tidak dapat menyelami betapa panjang, dalam, lebar dan tingginya kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami hari ini boleh berdiri di hadapan tahta hadirat-Mu yang maha suci dan maha kudus. Jika bukan Kristus, kami semuanya binasa. Jika bukan Kristus, kami tidak punya arti kehidupan. Jika bukan karena Kristus, maka semua yang kami jalani dalam dunia ini seperti angin yang lalu begitu saja. Kami bagaikan pasir yang diombang-ambingkan kemana-mana di tengah-tengah dunia ini. Tetapi iman kami kepada Kristus menjadi jangkar kehidupan kami. Sehingga walaupun badai gelombang hidup menerpa kami, kami akan tetap baik-baik saja. Bukan karena kami mampu, karena kami kuat dan gagah, tapi karena Kristus. Kuasa kebangkitan-Mu yang memegang kami, merangkul kami untuk tetap hidup, berjalan, mengangkat wajah kami dan melihat bahwa kemenangan kami ada di dalam salib Kristus Tuhan kami. Pada pagi ini hamba-Mu dan jemaat sekalian datang untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami yakin Engkau ingin menuntun kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Maka Tuhan berfirmanlah atas kami. Kami mau dibentuk oleh Engkau. Walaupun seringkali terasa sakit, tetapi itu menyembuhkan batin kami dan membuat kami disegarkan dan penuh dengan damai dan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia tapi diberikan oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam surga inilah doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan selamat pagi juga teman-teman yang ada di Zoom. Ya. Senang sekali ya, ini pertama kali di 2023 ya, betul ya. Jadi Happy New Year, udah kelamaan ya. Atau apa ya, Happy Chinese New Year mungkin? Ya, kongsi ya. Ya selamat tahun baru buat kita semua, kiranya di tahun ini kita tetap bersemangat dan hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Mari kita langsung saja membuka Alkitab kita. Dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11, saya akan bacakan bagi kita semua ya. 1 Yohanes pasal yang keempat, ya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan, kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup kita hari lepas hari. Nah tema kita adalah compassionate, sebenarnya belas kasihan ya. Nah kalau kita membaca di dalam Alkitab ya saudara-saudara ya, kata belas kasihan itu sering kali muncul ya. Pada waktu Yesus berjalan ke sana dan ke sini, maka muncullah belas kasihan Tuhan kepada banyak orang. Tapi waktu kita menjelaskan tentang belas kasihan, seringkali belas kasihan ini tidak mempunyai arti apa-apa. Jadi izinkan saya kembali kepada sebuah definisi. Ini ada klikernya atau dibantu sama
Pak Adi ya. Oke. Arti kata sebenarnya adalah belas kasihan adalah kasih sayang, ya, iba atau peduli ya. Jadi compassion itu adalah sebuah bentuk aksi dan emosi ya. Aksi dan emosi dari empati. Ya, jadi kalau dalam terjemahan umumnya belas kasihan, compassionate itu adalah sebuah bagian emosi. Ya, secara afeksi tentunya ya di dalam hati kita ya. Yang membuat seseorang menunjukkan kepedulian ya dan memberikan bantuan kepada orang lain. Waktu kita bicara tentang belas kasihan, kesulitannya adalah mengasihi dan mengasihani itu dua hal yang berbeda. Ya. Kasih dan kasihan itu kan beda ya, betul ya? Ya, saya pernah ketemu satu anak pemuda yang kemudian memutuskan berpacaran dengan seseorang. Waktu ditanya kenapa kamu pacaran sama dia, karena kasihan. Ya, kasihan, bukan karena dia mengasihi, tapi karena kasihan. Ya, ada banyak hal yang kita lakukan dalam dunia ini sebenarnya dasarnya adalah cuma kasihan. Jadi kalau kata kasih dan kasihan, kita tidak mempunyai sebuah benang merah yang jelas, maka akan sangat kesulitan memahami tentang apa itu rasa iba. Ya, saya tahu kita semuanya mungkin pernah nolong orang, betul ya? Pernah nggak? Pernah ya? Misalnya orang yang melintas di depan kita, atau mungkin orang yang minta-minta di jalan, ya mungkin nggak minta-minta tapi jual koran. Pernah nggak sih jual koran sampai diketok jendelanya? Ya, sebenarnya bukan jual koran sebenarnya, tapi kan langsung ada gini ya. Kan kalau koran kan gini ya. Tapi kan dia kan gini ya, ya. Jadi ini bukan jual koran, tapi minta makan ya. Yang penting adalah uangnya kan. Banyak orang kan gitu ya. Pak, tolong Pak, saya dibantu Pak. Ngapain? Tolong saya dicarikan kerjaan gitu. Benar cari kerja. Iya Pak, saya butuh kerjaan Pak. Ya udah, kamu kerja di sini ya. Tapi gajinya Pak, loh kan cari kerja. Kamu cari kerja apa cari uang? Kan beda ya, betul ya. Cari kerja sama cari uang sama nggak? Beda ya. Ada orang pengen uang nggak mau kerja, ada nggak? Ada ya. Jadi kadang waktu kita ngomong, Pak saya lagi cari kerja, sebenarnya bukan cari kerja, tapi cari uang gitu ya. Mau kerja tanpa uang nggak mau. Nah banyak orang juga begitu. Pada waktu menawarkan sesuatu kita nggak tahu. Kita ini melakukan sesuatu itu mengasihi atau karena kita itu hanya sekedar iba. Ini dia iba. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa belas kasih yang benar itu bukanlah sekedar rasa iba, saudara. Jebakan Batman-nya adalah karena kita hanya kasihan, maka yang kita nyatakan sebenarnya bukan kasih yang sesungguhnya. Saya bukan ngomong rasa iba itu salah ya, jangan sampai salah persepsi. Oh, masa nggak boleh sih Pak kasihan? Boleh kasihan. Tapi kalau kita hanya di dalam taraf kasihan, maka kita tidak memahami sebenarnya kasih apa. Kenapa? Karena kasih yang sejati adalah fakta akan kasih di dalam Kristus. Setuju atau tidak, suka atau tidak suka. Pada waktu kita ngomong tentang belas kasihan, dasar utamanya, fondasinya adalah kasih sejati di dalam Yesus. Jadi sebuah buku yang mengatakan segala perbuatan yang tidak muncul dari iman kepada Kristus sebenarnya tidak mempunyai arti apapun. Saya ulangi, segala tindakan apapun yang tidak berasal dari iman yang sejati kepada Kristus, sebenarnya tindakan itu tidak ada artinya. Makanya pertanyaan yang sering kali muncul kepada saya begini, Pak, ada tetangga saya Pak, nggak pernah percaya Yesus Pak, tapi hatinya baik. Pernah dengar gak sih? Ini boleh buka masker? Boleh ya? Boleh. Supaya gantengnya kelihatan ya? Iya, nggak ganteng-ganteng banget sih ya, puji Tuhan lah istri saya mau ya. Oke ya, tadi ngomong apa sih? Apa? Oh iya oke ya, tetangga baik Pak. Gak pernah percaya Yesus Pak, tapi baik Pak. Masa orang yang seperti ini gak diselamatkan? Ini pola pikir yang kemudian membuat kita bertanya-tanya loh. Jadi saya percaya Yesus bedanya apa dong sama yang gak percaya Yesus? Yang percaya Yesus juga bisa melakukan tindakan yang baik kok. Nanti perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengatakan ini, perbuatan baik itu tidak bisa dinilai dari apa yang kelihatan. Kita ngasih sesuatu, kita memberi sesuatu, kita memperhatikan seseorang, tindakan yang kelihatan. Kelihatannya baik, tapi sebenarnya perbuatan baik dimulai dari sikap hati, saudara. Jadi kalau saya nolong orang, supaya orang itu nanti bisa nolong saya, itu bukan baik. Itu namanya ada mau, ada maunya. Kalau ada orang yang mengajarkan, kalau kamu baik nanti kamu masuk surga, itu gak baik. Kenapa? Karena pada waktu dia berbuat baik sebenarnya ada maunya, yaitu pengen masuk surga. Kan gitu ya.
Harusnya apa? Tindakan baik itu bukan berdasarkan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan inginkan. Makanya semua perbuatan baik, perbuatan kasih, kalau tidak berasal dari iman kepada Yesus, sebenarnya gak ada artinya apa-apa. Maka waktu kita belajar tentang kasih, ada 4 atau 3 kesalahpahaman klasik tentang kasih. Apa itu? Yang pertama adalah yang tadi kita bahas, kasih sekedar rasa. Kasihannya iba muncul. Bisa kita lihat medsos misalnya, saudara-saudara kita kasihan yang di Turki ya, kena gempa luar biasa. Kasihan bisa. Tapi kalau kasih hanya sekedar sebuah perasaan, maka perasaan kita tidak akan pernah bisa stabil, up and down gitu loh. Betul gak sih? Jadi butuh juga sebuah logika. Yang kedua, kasih tanpa kebenaran. Ini seringkali yang dilakukan oleh kita orang tua sih sebenarnya. Karena kita begitu mengasihi anak kita, maka kemudian kita tidak menyatakan kebenaran. Dan ini repotnya. Pada waktu kita menyatakan kebenaran tanpa kasih, kita jadi otoriter. Kita menghukum anak kita sekedar karena kita emosi. Tidak lagi punya isi. Kita menghukum karena luapan emosi sehingga anak terluka tanpa dia mengerti kenapa saya terluka. Ada banyak anak muda hari ini yang terluka. Kepada siapa? Kepada tetangga? Orang yang jauh? Enggak, sama papa mamanya. Terluka, kenapa? Saya salah apa? Apalagi kalau misalnya kita punya anak tuh lebih dari 1 ya. Koko atau Cece nomor 1 tuh biasanya jadi objek penderita. Ya, kok jaga adek ya. Begitu adek nangis yang disalahin, kokonya. Padahal dia jatuh-jatuh sendiri adeknya. Terus kok saya yang salah sih? Akhirnya orang merasa terluka karena nggak tahu kasih tanpa kebenaran. Ada orang yang sangat mengasihi, akhirnya apa? Salah dibiarin aja. Ya. Saya lihat di postingan terakhir itu direct ya Bu Charlotte ya. Ada banyak orang tua hari ini nggak mau pusing. Kalau anaknya ribut kasih gadget. Jadi gadget supaya anak tenang, tanpa sadar gadget adalah obat penenang. Daripada lu ribut mulu nih. Ya, ribut dulu nih gitu. Jadi menarik ya, begitu kita ambil gadgetnya, tantrum, teriak-teriak. Nah waktu teriak-teriak ada marah, kita orang tua ngapain? Marah-marah juga, kan anak bingung ya. Katanya gak boleh marah, tapi mama marah-marah sambil ngasih tahu saya jangan marah. Kamu gak boleh marah loh, mama kan marah. Jadi bingung, kasih tanpa kebenaran. Yang ketiga, kasih tanpa keadilan. Apa itu? Ya kita bicara tentang hak dan kewajiban dong. Jadi sebenarnya waktu kita ngomong 3 kesalahan ini aja, lalu kasih itu apa sih? Kalimatnya Bapak Ibu sekalian, kasih memang sering sekali sulit untuk dipahami, tapi bisa dijalani. Maka hari ini undangannya adalah yuk kita menjalani apa itu kasih, karena kasih is a verb, not a noun. Kasih itu kata kerja, bukan kata benda. Jadi kalau kasih tidak bergerak itu bukan kasih. Kalau kasih tidak dinamis itu bukan kasih. Kasih hanya frozen begitu itu bukan kasih. Kasih membutuhkan sebuah ujian. Kasih membutuhkan sebuah introspeksi. Maka hari ini kita berpikir ulang. Apakah saya sungguh-sungguh mengasihi? Mengasihi siapa? Tuhan. Yang kedua suami. Yang ketiga istri. Mengasihi siapa? Anak. Kita bisa ngomong mengasihi. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Coba lihat. Terus katakan ya, saya mengasihi ibu. Kasih ya. Ini syukur yang sebelahnya perempuan-perempuan ya. Coba bayangin gak sih, kalau ada suami kita di sebelahnya istri orang lain. Terus mendatanya ngomong, lihat kiri kanan Anda. Lalu katakan apa? Saya mengasihi. Begitu saya mengasihi, dijewer. Yang ini aja. Anda paham gak sih maksudnya? Hari ini ada banyak pria itu sangat sayang sama mobilnya. Bahkan mobil diajak ngomong. Ya, sekarang kan mobil bisa ngomong ya. Ya paling senang ngomong sama mobil. Kenapa? Nggak pernah ngebantah. Wuling, buka sunroof. Buka deh. Nggak pernah gini. Wuling, buka sunroof. Ngapain sih buka sunroof? Nggak pernah. Mobilnya nurut terus. Tapi begitu sampai di rumah, yang bikinin teh, bikin sendiri. Gitu. Yang pijit nih. Pijit sendiri, gue juga capek. Banyak pria hari ini waktu ngomong lebih suka ngomong sama mobil. Yang perempuan lebih suka ngomong sama siapa? Kucing.
Ya, kucingnya diajak spa, suaminya nggak pernah. Kucingnya diajak ke salon, kan gitu ya. Kucingnya dia dipijit-pijit. Capek ya, aduh kamu kerja apa aja sih? Suami di sebelah. Waktu kita ngomong sayang, waktu kita ngomong cinta, repot gak sih? Saya mengasihi istri saya gak? Mengasihi dong, pertanyaan saya. Saya mengasihi istri jemaat gak? Jawabannya? Oh gak boleh. Gak boleh? Terus kalau saya mengasihi istri saya mengasihi istri jemaat, waktu istri saya ulang tahun saya beliin bunga. Istri jemaat ulang tahun saya ngasih bunga juga, boleh? Boleh gak? Lihat ya. Waktu kita ngomong tentang kasih, bingung. Kita sering ngomong tentang kasih, tapi sebenarnya gak ngerti. Kita ini kasih, kasihan, cinta, sayang atau apa gitu loh. Nah, dari sinilah sebenarnya kita belajar ya, memahami arti dari kasih yang sejati. Sesuai bagian 1 Yohanes pasal yang keempat, ini bagian yang penting untuk kita pahami. Lihat bagian firman Tuhan yang kita tadi sudah baca ya, ayat yang ke-7. Yohanes menggunakan sebuah sapaan yang sangat dekat. Dia ngomong, saudara-saudaraku yang kekasih. Artinya waktu 1 Yohanes pasal 4 dituliskan, dia sadar audiensnya adalah bukan orang lain. Dia sadar bahwa dia menuliskan sesuatu kepada orang yang dekat. Dia ngomong, saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi, perhatikan kalimatnya. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih berasal dari Allah. Di next slide. Ayat yang ke-7, kasih itu berasal dari Allah. Ayat yang ke-8, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Kasih bukan Allah ya. Allah adalah kasih. Jadi 1 Yohanes ingin menjelaskan sebuah hakikat. Allah adalah kasih. Jadi sifat kasih itu ada di dalam dirinya sendiri, pribadinya. Coba perhatikan ayat ini, menarik sekali, coba perhatikan. 1 Yohanes pasal yang 4, mundur sedikit saja ayat yang ke-6. Lihat, ayat yang ke-6 ya. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya apa? Tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi Yohanes ngomong roh kebenaran, roh yang menyesatkan. Tapi masuk ayat yang ke-7, perhatikan. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, apa itu? Allah telah mengutus anaknya. Lihat ya. Tadi pertama ada roh, ayat 6. 1 Yohanes mengatakan ada Allah adalah kasih, Allah mengutus anaknya. Ya, coba lihat ayat ke-10. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Ada roh kebenaran, ada Allah di sana dan ada anak. Maka Yohanes mengatakan Allah adalah kasih, kasih itu berasal dari Allah. Allah bukan saja sumber, tapi dirinya sendiri di dalam hakikatnya adalah kasih. Saya jelaskan lebih sederhana lagi dengan bagian ini. Bukan tambah sederhana ya, tambah bingung ya. Lihat ya, roh ayat 6, Holy Spirit. Allah menunjuk kepada Bapa, Allah Bapa, the Father. Allah mengutus anaknya, the Son, Jesus Christ. Lihat ya, penulisan Yohanes itu tidak dengan sembarangan ngomong ada roh kebenaran, ada Bapa. Bukan cuma sekedar supaya tulisannya tuh bagus, enggak. Tapi sebenarnya ada sebuah kebenaran di balik Allah adalah kasih. Apa itu? Allah, Bapa mengasihi anak. Anak mengasihi Roh Kudus. Roh Kudus mengasihi Bapa. Perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Ini kalimat yang penting sekali. Bapa itu Allah. The Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. But the Father is not the Son. Jadi 3 pribadi yang berbeda, saudara. Pak Jeko ngomong begini kenapa sih? Karena waktu kita ngomong hakikatnya adalah kasih, penjelasannya adalah ini, Yohanes 17 ayat 24, coba lihat. Ini doa Yesus ya.
Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku apa? Kenapa sih hakikat Allah adalah kasih dengan Bapa, Anak, Roh Kudus itu penting? Sekali lagi ya. Kasih itu kata kerja. Kata kerja membutuhkan 2 objek minimal. Betul? Saya adalah orang yang mengasihi. Pertanyaan Anda pasti sederhana. Saya mengasihi siapa? Pertanyaannya sini. Kalau saya adalah saya yang sangat mengasihi, tapi nggak ada siapapun, saya mengasihi siapa? Diri sendiri, itu namanya ego. Egois. Mengasihi diri sendiri. Nggak bisa. Allah di dalam dirinya adalah kasih. Pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengasihi siapa? Saya pernah tanya ini kepada saudara kita yang muslim. Jawabannya sama seperti yang kita jawab, mengasihi dirinya sendiri. Saya bilang itu egois. Lalu dia tanya balik kepada saya. Lalu bagaimana dengan Anda? Saya bilang di dalam diri Allah ada 3 pribadi. Ketiganya ini beda. Bapa tuh bukan anak. Anak tuh bukan Roh Kudus. Roh Kudus tuh bukan Bapa. Beda. Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus. Ini 3 yang berbeda. Loh berarti kamu nyembah 3 Allah? Enggak, kita menyembah 1 Allah. Kan bingung ya? 1 Allah. Loh, masalahnya gini, yang bikin bingung tuh kamu. Kenapa? Karena kalau waktu kamu ngomong 1, selalu ngomongnya tunggal. Coba ya, kita tes. Mari kita sama-sama di sini mengatakan amin. 1 suara, katakan amin. 1, 2, 3. Amin. Oke. Berapa suara? Yuk. Mari kita 1 suara mengatakan amin. Loh, berapa suara? Hah? Loh, 1 dah. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada angka maksudnya? 1 tuh nggak harus tunggal. Nggak selalu tunggal. Saya punya 1 keluarga. Apakah hanya ada saya satu-satunya? Enggak, anak saya 3. Jangan terbalik ya, istrinya 1 ya, anaknya 3 ya, bukan istri saya 3, enggak ya. Istri saya 1, anaknya 3, sama saya 5. Loh, saya punya 5 keluarga. Enggak, saya punya 1, isinya 5. Enggak ada yang salah dengan kata 1 enggak harus tunggal. Lah kita nyembah berapa Allah? 1. 1 punya 3 pribadi, Bapa, Anak, Bapak Ibu bisa paham ya? Tapi abis ini ada UTS ya, seperti biasa ya. Nggak boleh pulang kalau nggak bisa jawab. Tapi saya nggak akan mention itunya, yang saya mention adalah ini, sebelum dunia dijadikan. Kenapa? Karena Allah adalah kasih, hakikatnya kasih di dalam kekekalan. Apa itu? Eternal. Eternal artinya nothing going to be changed. Nggak akan pernah ada perubahan. Yohanes 1 ayat 1, kalimat 1 lagi, coba diklik. Pada mulanya. Jadi Yohanes selalu mengulang pada mulanya, sebelum dunia dijadikan. Keberadaan Allah eternal, kekal. Jadi di next slide, kekekalan adalah sifat dasar Allah yang menunjukkan apa? Saya tanya ya, ibu-ibu, bapak-bapak, istri Anda berubah nggak? Saya nggak ngomong yang langsing jadi langsung ya, bukan yang gitu ya. Ayo suami-suami, istri, suami Anda berubah nggak? Saya terakhir bolak-balik ke 1 orang pengacara, mendampingi 1 keluarga yang divorce. Usia pernikahan baru 5 tahun, anaknya 3 dan 2 tahun. Bolak-balik. Ini terakhir udah diinkrah, puji Tuhan. Hakim mengatakan tidak boleh bercerai. Si suami selingkuh. Dan yang anehnya, begitu dia selingkuh, dia merasa benar. Waktu saya ketemu sama suaminya, kenapa kamu selingkuh? Istri saya begini. Saya tahu, saya kasih contoh. Kamu kalau ngelihat maling itu salah nggak? Salah. Kamu pukulin, kamu salah nggak? Salah. Walaupun maling salah, bukan berarti kita bisa mukulin maling. Betul? Istrimu salah nggak? Salah. Tapi kesalahan istrimu tidak membenarkan perilakumu berselingkuh. Tapi dia marah. Tapi gak bisa Pak. Dia itu Pak begini, dia itu begitu, dia ini begitu. Singkat cerita, saya tanya sama istrinya, kamu pacaran berapa lama sih? 8 years.
Kurang lama? Di sini ada yang pacaran 8 tahun? 8 tahun. Pertanyaannya, selama 8 tahun pernah gitu nggak selingkuh atau apa? Nggak pernah. Oh menikah berapa Pak? 5 tahun. Anak-anak semua sehat? Bagus, nggak ada masalah apa-apa. Kok tiba-tiba bisa selingkuh? Saya nggak ngerti Kak. Anda tahu jawabannya? People's change. You know what? People change. Our husband will change. Our wife will change. Our son, our children will change. How can we love the person that will always be changed? Kita akan mikir gini, kalau dulu kamu begitu saya tetap cinta. Kalau kamu begini saya nggak cinta lagi. No. Kasih Allah tidak berubah, ini dia next. Satu-satunya harapan di tengah ketidakpastian kasih manusia yang terus berubah adalah berpegang pada kasih Yesus yang tidak berubah. Sang perempuan tanya sama saya, bagaimana Pak sekarang? Saya bilang gini, minta kepada Tuhan kasih yang mula-mula dalam hatimu. Walaupun dia menyakiti kamu, Alkitab mengatakan berdoa bagi orang yang pernah menyakiti hidupmu. Pray, berdoa. Munculkan kasih di dalam kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian hari ini. Mungkin ada orang yang hari ini pernikahannya nggak pernah ngomong saya akan bercerai, saya akan berpisah, enggak. Saya pernah ketemu sama orang, oh Pak Joy, keluarga kami baik-baik, gak pernah ada konflik. Oh Jami, tanya, ya apa caranya? Gak ngomong sama sekali Pak. Caranya gitu. Kalau saya ngomong, ujung-ujungnya berantem Pak. Mau ngomong makanan, mau ngomong film, mau ngomong sepatu ini loh Pak. Cuma mau diskusi ngomong aja toh. Ujungnya apa? Berantem. Dan gak enak apa? Ujung-ujung ngomong itu, kamu itu begitu, gak pernah berubah. Kamu ikut ya, podo ambek mamamu. Tambah gak enak itu. Ini bukan pernikahan yang 5 tahun, 3 tahun, enggak loh. Ini pernikahan sudah lama. Setiap kali konflik Pak, istri saya ngomong begini, kamu otaknya itu kayak anak-anak. Kan udah lama loh menikah, udah dewasa. Tapi omongannya masih tetap begitu aja. Pertanyaan saya hari ini, kamu benci dia? Alkitab mengatakan you tetap mengasihi. Bisa? Nggak bisa. Kecuali apa? Berpegang pada kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Sudah nggak gampang. Nggak gampang. Kasihan itu gampang. Kenapa? Karena cuma one moment. Orang minta-minta, kasih, pergi. Gampang. Tapi pertanyaannya kalau dia ada terus di dekat dengan Anda. Will you have a compassion to always love the one that maybe hate you? Mengasihi orang yang mungkin membenci diri. Saya nggak tahu berapa banyak hari ini orang-orang yang merasa dirinya itu hanya orang baik Pak yang masih dikasihi. Ini ada C.S. Lewis pernah mengatakan kalimat yang sangat baik. Orang Kristen tidak berpikir Tuhan akan mengasihi kita karena kita baik. Tapi Tuhan akan membuat kita baik. Karena Dia mengasihi kita. Saya tanya sekarang pada jemaat hari ini. Tuhan mengasihi Anda? Yes. Lalu what should I do? Be kind. Minta kepada Tuhan kasih yang sejati. Saya tahu gak gampang sih, gak gampang. Pak, saya ini udah bingung Pak. Capek Pak. Sama siapa? Sama mertua. Aduh gak enak ya ngomong ya. Agak pelan dikit ya, sama mertua. Mungkin mertua maksudnya baik. Tapi kadang-kadang waktu kita tinggal satu rumah yang terjadi gesekan. Nah perhatikan baik-baik saudara sekalian. Konflik di dalam rumah tangga. Kalau Anda di dalam Yesus tidak akan membuat engkau hancur kok. Tapi membuat engkau semakin dewasa. This all depend on world view. Cara pandang duniamu. Kamu melihat apa? Bisa gak caranya supaya tidak konflik? Bisa, pakai cara teman saya tadi, gak usah ngomong. Kalau gak usah ngomong gimana? Pakai juru bicara. Nah kasih tahu papa ya mama pergi sebentar. Kasih tahu mama ya jangan malam-malam.
Kasih tau papa ya, saya bawa kunci. Gembok udah gua ganti kasih sama mama. Itu keluarga, nggak begitu. Saya tahu sulit, tidak mudah. Dan hari ini kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah mengasihi kita, hari ini Tuhan mengubah hidup kita menjadi orang yang baik. Tindakan kasih menjadi bukti nyata keberadaan Allah dan sekaligus menyatakan bahwa mereka yang mengasihi adalah umat dan anak-anak Allah. Keberadaan kita hari ini saya nggak tahu entah di mana, entah Anda di keluarga, ya. Tapi ada banyak orang hari ini tersandung karena kita terlalu aktif dalam sebuah kegiatan ibadah. Ada anak muda hari ini yang merasa percuma papa itu ikut persekutuan, ikut ini, ikut itu. Hidupnya itu pancet aja, begitu terus, gak pernah ada perubahan. Sehingga semua tindakan-tindakan agama yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan jadi batu sandungan buat orang lain. Maka hari ini kalau kita datang di sini dan diingatkan oleh firman Tuhan, ambil keputusan apa? Setelah saya mendengar firman Tuhan, firman itu hanya bisa kita pahami kalau Anda jalani. You can not understand the will of God unless you stand under the will of God. Kamu gak akan pernah memahami firman Tuhan sebelum mengambil keputusan untuk tunduk di dalam firman Tuhan. Begitu Anda pulang hari ini ya, ibu-ibu yang sudah lama gak bikinin teh atau kopi suaminya, yuk lakukan hal yang sederhana. Ya perhatiin ya, waktu bawain teh, bawain kopi. Kok lu gak pernah gini biasanya? Pasti ada maunya ya. Lihat ya. Ada tas baru apa yang baru keluar? Jadi, Anda mungkin sakit hati. Saya kasih tahu, jangan berhenti, lakukan terus. Lakukan terus. Tindakan kasih menjadi bukti nyata. Kasih itu bukan cuma diomongin, dilakukan. Kasih tidak akan pernah bisa dipahami sebelum dijalani. Semakin menjalani, kita baru paham. Kembali kepada teman saya yang hari ini mau divorce. Kita buat kelompok. Saling mendoakan. Saya bilang begini, itu orang selingkuh ya. Dalam pikirannya apa? Sudah mau cari itu loh, mata-mata yang bisa dibayar. Jalan kemana foto. Gak usah disuruh, muncul sendiri fotonya. Pada waktu ada banyak hal yang terjadi, saya bilang kasih, jangan benci, jangan. Gampang gak? Gak gampang. Maka setiap kali kita dibenci oleh orang yang kita kasihi, ingat Yesus. Perhatikan, ingat Yesus. Apa? Yesus jauh lebih baik dari hidup kita, betul? Tapi Yesus pun harus mengakhiri hidupnya di atas kayu salib. Maka pertanyaannya, siapakah kita hari ini yang merasa saya berhak dicintai, saya berhak dikasihi? No. Yesus sudah terlalu baik tapi dia tetap menjalani penderitaan. Jadi kalau hari ini kita yang tidak baik seperti Yesus dan kita harus terluka dan sakit hati, kita akan ngomong ini, let's go God. Mari Tuhan, bentuk hatiku. Seringkali Tuhan tidak merubah orang yang kita benci, tapi Tuhan merubah sikap hati kita melihat orang yang kita benci. Diberikan kasih yang semakin dalam. Yang berikutnya, Allah yang menyatakan kasihnya, ayat 9. Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bandingkan kalimatnya, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Kali ini penting banget ya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menjelaskan bahwa kita gak mungkin bisa mengasihi Allah kalau tidak Allah dahulu mengasihi kita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita gak mungkin mengasihi Allah karena dosa. Di next slide. Dosa membuat kasih tak memiliki arti. Karena kasih kita hanya berorientasi pada kepentingan diri kita sendiri. Ini kasih kita. Maka kita gak mungkin bisa mengasihi orang lain, apalagi mengasihi Allah. Kalau bukan Allah dulu mengasihi kita, saudara. Dan waktu Allah mengasihi kita, ada kalimat yang penting di sana, memberikan pendamaian. Semakin kita mengejar dan mencari kasih, semakin kita tidak ngerti apa itu kasih. Tapi hari ini, begitu dosa sudah masuk ke dalam hati kita, apa yang terjadi? Kita terus mencari kasih. Ini next slide. Saya nggak tahu berapa banyak hari ini sulit untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena dirinya sendiri merasa tidak dikasihi. Sejak kecil saya hidup dalam sebuah keluarga. Saya punya sibling, saya punya koko, saya punya adik. Tapi entah kenapa saya merasa saya tidak dikasihi, saya tidak dikasihi. Di dalam sebuah rumah tangga apa yang terjadi saya tidak dikasihi, akhirnya membuat kita mencari kasih.
Kalau di keluarga nggak dapat, I hope I will find love. When someone love me. Lalu kita berpikir waktu saya menikah, saya akan dapat bahagia karena saya dikasih. Omong kosong, lihat. Saya mencari kasih. Bisa nggak bisa? Semakin Anda mencari kasih dari orang lain, hati Anda semakin kosong. Dan apa yang terjadi? Saya sulit mengasihi orang lain. CNAE sih. Aku juga dulu begitu, nggak pernah kok ada yang mengasihi. Terus saya suruh mengasihi orang lain, enggak. Perputaran terus. Karena dosa. Dosa membuat saya sadar saya tidak dikasihi. Dosa membuat saya terus mencari kasih. Oh iya, ada banyak anak pemudi hari ini rela untuk berhubungan seks di luar pernikahan. Ada satu orang perempuan konsultasi. Kak Joy, menurut Kak Joy gimana? Saya masih pacaran. Berapa lama? 5 tahun. Tapi selama 5 tahun 10 kali selingkuh pacar saya. Jawaban saya kan gampang ya. Belum menikah ini, putusin. Betul gak? Dia ngomong apa? Gak bisa. Saya gak bisa hidup tanpa dia. Kalaupun dia mau selingkuh gak apa-apa. Saya diduain, ditigain, diempatin, dilimain, disepuluhin gak apa-apa. Karena saya gak bisa hidup tanpa dia. Berarti. Begitu sudah ngobrol apa yang terjadi. Udah pernah tidur bareng. Pertanyaannya apa? Karena dia mencari kasih. Pernikahan jadi gak sehat. Kenapa? Karena pernikahan tidak lagi relasinya kasih, tapi transaksi. Suami merasa dia pengen hubungan seks. Istri merasa uang dari suami kurang. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Lihat perhatiin nih. Kadang-kadang perempuan mengasosiasikan kasih dengan apa? Dengan duit. Makanya sarangnya sama cuan tuh gak jauh bedanya. Ya, tinggal digoyang aja. Sarangnya gitu, digoyang. Nah, maksudnya apa? Ya kalau lu sayang sarangnya ya ada duitnya dong. Lihat. Laki-laki merasa dikasih dengan apa? Seks. Dan terus menjadi begitu, transaksional bukan kasih. Berhitung. Maka setiap kali ada masalah, satu yang mengatakan, saya lebih berjasa di tengah-tengah keluarga ini. Kamu ngapain di rumah cuma main handphone? Cuma main games. Saya kerja keras di luar sana. Enak aja, masa kamu gak lihat rumah bersih, siapa? Saya yang ngepel. Semuanya merasa diri sendiri, kenapa? Dosa. Orientasinya pada diri sendiri. Coba lihat setelah Yesus. Saya dikasih Yesus. Saya menerima kasih Yesus. Saya mengasihi seperti Kristus mengasihi. Saudara-saudara, hari ini mari kita memikirkan ulang tentang kasih yang kita jalani. Bagaimana kita mengasihi anak-anak kita. Kadang-kadang kita bukan mengasihi anak-anak kita, tanpa sadar kita ingin memiliki anak-anak kita sebagai investasi. I'm sorry to say this. Kita menaruh beban terlalu besar pada anak-anak kita. Kenapa? Karena yang punya ekspektasi papa mamanya. Dan menariknya, setiap kali terjadi kegagalan pada anak, kita merasa gue udah bayar, kok lu begitu. Gue udah lesin, kok lu begitu. Gue udah kasih lu makan, kok lu begitu. Lu udah gue siapin semua, kok lu begitu. Akhirnya apa? Transaksi. Sadar atau tidak? Ya perhatikan baik-baik. Tapi kalau Anda mengasihi seperti Yesus mengasihi, Anda akan berkata, engkau anak Tuhan, bukan anak papa mama aja. Maka begitu Anda melakukan kesalahan, jangan hanya minta maaf sama papa mama, minta maaf sama Tuhan. Minta maaf sama Tuhan. Kesadarannya harus dibangun. Supaya apa? Ketika anak-anak bertumbuh, mereka bertumbuh mengerti, memahami. Saya curhat aja sih, gak gampang loh. Punya pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan pada masa muda. Kenapa? Karena kadang-kadang bayang-bayang masa lalu saya pada masa muda saya, itu bisa tercermin kepada anak. Khawatir ya, takut iya. Bayangin sekarang lesbi di mana-mana, gay di mana-mana, homoseksual di mana-mana. Anak-anak SD sekarang sudah ngerti. Udah ngomong alat kelamin, udah nonton film porno. Ya kalau film pornonya yang straight, kalau yang udah homo gimana? Takut nggak? Takut. Selalu udah bayang-bayang. Bagaimana mengajarkan kasih kepada anak ini? Sehingga saya dengan istri mengambil sebuah keputusan yang penting. Anak ini sudah ada Yesus dan kasih. Karena kemanapun dia pergi, suatu kali dia akan kembali. Selama ada Yesus. Saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, seberat apapun masalah,
Sebesar apapun kesalahan yang kamu buat, rumah tetap tempat paling aman untuk kamu datang dan bertobat. That's love. Itulah kasih. Saudara, waktu kita memikirkan tentang kasih hari ini, apa yang ada di dalam pikiran kita? Bagaimana dengan hubungan kita dengan suami atau dengan istri kita? Bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Dan maaf, iblis itu paling suka apa? Memecah belah. Dan cara yang dia buat adalah membohongi kita, supaya kita saling membenci. Tapi Alkitab mengatakan selama Allah dan kasih Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, ada gesekan, ada konflik, ada sakit hati. Tapi jangan lupa ada pengampunan, ada belas kasihan. Selalu ada second chance. Second chance yang udah kesekian kali. Tapi Tuhan ada Tuhan yang selalu memberi kesempatan yang kedua. Hari ini kita mengampuni, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Kita juga mengampuni, memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu tahu gak sih kenapa misi itu gak pernah jalan sangat efektif? Karena keluarganya juga repot. Keluarganya juga goncang. Kadang-kadang kita terlalu berpikir jauh untuk mempertobatkan orang yang jauh di sana. Kita mencari jiwa di luar sana, tapi kita kehilangan jiwa di dalam keluarga. Saya bukan ngomong keluar itu gak penting, keluar penting. Tapi hari ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama mencari jiwa, bukan sendirian. Karena kasih dimulai dari keluarga orang yang paling dekat. Dan kiranya kasih Yesus menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam anugerahnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu ajaib. Kasih-Mu yang membebaskan. Dan sekaligus kasih-Mu yang mendisiplin kami. Di dalam Engkau kami menemukan jawaban. Bahwa kami gak mungkin bisa mengasihi orang yang selalu berubah kalau kami tidak tinggal tetap di dalam kasih Yesus yang tidak pernah berubah. Maka Tuhan hari ini kami sepakat penuhi hati kami dengan kasih-Mu yang tidak berubah. Supaya walaupun zaman, kehidupan, orang berubah, namun kasih Yesus yang tidak berubah memampukan kami untuk tetap mengasihi orang yang mungkin hari ini sudah tidak lagi mengasihi kami. Hamba berdoa khususnya buat saudara-saudara yang mungkin hadir saat ini bergumul dengan pasangan, dengan mertua, dengan anak, dengan sahabat. Kami mungkin berpikir kalau kami tidak memaafkan dan mengampuni, rasa benci itu akan hilang. Tapi itu kebohongan. Sadar atau tidak, justru rasa benci itu semakin besar. Tapi hari ini kami sudah dengar firman. Firman menolong kami untuk melihat Yesus. Yang di dalam semua kesempurnaan, kebaikan dan kasihnya dia tetap dibenci orang, namun dia tidak membalas. Dia tidak membalas. Dia justru mendoakan orang yang melukai dia. Hari ini kami datang dengan luka hati di dalam diri kami. Seringkali kami merasa tidak dicinta, maka kami tidak mau mencinta. Kalau gua aja dulu dibenci, disakiti, masakan orang lain layak mendapatkan cinta dari saya? Kita selalu berpikir demikian. Dan iblis paling suka. Maka iblis memecah belah rumah tangga. Iblis memecah belah gereja. Iblis memecah belah hubungan antara mertua dengan menantu. Orang tua dengan anak. Iblis memecah belah. Tapi hari ini kami sepakat. Di dalam anugerah Kristus Tuhan dengan kasih yang ajaib. Kami rindu. Supaya hati kami penuh dengan cinta. Dan kami diberikan kekuatan. Karena kami sadar. Cinta itu berlari bukan menanti. Maka mereka yang diberikan kekuatan untuk berlari dimampukan untuk tetap mengampuni. Inilah hidup kami ya Tuhan. Engkau yang melihat hati kami. Baik kami yang ada di Zoom maupun yang onsite hari ini. Kiranya kasih Kristus yang ajaib dinyatakan di dalam hidup kami. Sehingga nama-Mu dimuliakan di atas segalanya. Kami berdoa bersyukur demi nama Yesus Tuhan yang sudah mengasihi kami. Amin.